Datang di pembelajaran handling komplain. Hari ini kita akan mempelajari penanganan keluhan pelanggan dalam pengelolaan bisnis retail. Dengan saya, Dia Rahmanita dari SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Siapkan diri Anda untuk memulai pembelajaran ini. Pada kegiatan pembelajaran, kita awali dengan menyerukan yel-yel anak Indonesia hebat. Kemudian capaian pembelajaran, materi handling komplain, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan materi handling komplain dan contoh video handling komplain. Setelah materi selesai, kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif dan diakhiri dengan refleksi. Hai anak Indonesia hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat yang luar biasa. Siapa kita? Tepuk anak hebat. Tunjukkan biasa anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi. Kita gemar belajar. Masyarakat juga tidur cepat. Ketika Anda menjadi kasir atau pramuniaga, pernahkah Anda menerima keluhan dari pelanggan? Keluhan apa saja yang pernah Anda terima dari pelanggan? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik penting dalam dunia pelayanan. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis ruang lingkup customer service dan menerapkan prosedur operasional standar customer service dalam handling komplain baik secara offline maupun online. Kriteria yang harus dicapai dalam materi handling komplain yaitu peserta didik mampu mendengarkan secara positif, terbuka, dan sopan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang relevan. Peserta didik mampu menindaklanjuti keluhan dan komplain pelanggan sampai selesai sesuai dengan kebijakan dan prosedur gerai. Peserta didik mampu mengubah keluhan dan komplain menjadi kesempatan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai prosedur gerai. Peserta didik mampu mendokumentasikan penanganan keluhan dan komplain pelanggan sebagai pembelajaran untuk perbaikan. Sekarang coba bayangkan, Anda sedang bekerja sebagai kasir, lalu ada pelanggan datang dengan wajah marah. Pesanannya salah, dan dia mulai meninggikan suara. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membantah, diam saja, atau menanggapinya dengan empati dan solusi? Yuk kita cari jawabannya dalam materi berikut ini. Handling komplain adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh personel toko untuk menghadapi keluhan yang disampaikan oleh konsumen. Sekarang coba bayangkan, Anda sedang bekerja sebagai kasir, lalu ada pelanggan datang dengan wajah marah. Pesanannya salah, dan dia mulai meninggikan suara. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membantah, diam saja, atau menanggapinya dengan empati dan solusi? Yuk kita cari jawabannya dalam materi berikut ini. Handling komplain adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh personel toko untuk menghadapi keluhan yang disampaikan konsumen. Skill yang harus dikuasai oleh seorang kasir atau pramuniaga dalam menangani keluhan pelanggan yaitu mampu berkomunikasi dengan lancar, menggunakan bahasa yang sopan, kesabaran dalam handling komplain, memberikan respon yang cepat dan tanggap, dan memberikan solusi sesuai dengan SOP. Adapun SOP penanganan keluhan pelanggan adalah sebagai berikut. Bersikap tenang, dengarkan keluhan pelanggan secara lengkap, ucapkan permintaan maaf, ajukan pertanyaan dengan sopan, memverifikasi data dengan tim terkait, sampaikan solusi yang cepat dan jelas, akhiri interaksi dengan ucapan terima kasih, dan catat komplain di form keluhan untuk dilaporkan pada atasan. Berikut trik menghadapi komplain customer. Belum lagi kalau ada komplain tadi kan,
ada komplain. Ini banyak komplain juga masih banyak yang menganggap orang yang komplain itu orang yang nggak suka sama kita. Ini ada tekniknya cara ngadepin komplain ini gitu ya. Kita biasa pakai rumusnya namanya STARS. STARS, stars. Oke. S-nya sorry. Jadi begitu ada misalnya yang komplain nih, misalnya di WA atau di Google ya biasanya gitu ya. Langsung aja bilang, mohon maaf Kak atas ketidaknyamanannya. Terus kasih koma, terima kasih sudah memberikan masukannya untuk kami. Thank you berarti kan. R-nya recover. Baik Kak, akan segera kami tindak lanjuti dan kami perbaiki. Nggak usah ngeles, nggak usah bilang, oh tadi abis begini, makin panjang tuh. Sebentar, STA-nya ketinggalan. A-nya action. Oh, action. Oke. Baik Kak, akan segera kami perbaiki kan. Oke. R-nya recovery, kasih komplimen. Kak, boleh kami tahu di mana ininya? Atau bilangnya kalau ngasih komplimen, jangan minta maaf. Kalau minta maaf, kesannya nyogok. Ini ilmu bagus nih. Bilangnya gini, Kak, ini sebagai bentuk terima kasih kami karena sudah memberikan masukan buat kami. Kita kasih voucher ya Kak untuk kunjungan berikutnya. Keren banget. Semoga kunjungan berikutnya pelayanan kami bisa lebih baik lagi. Sekarang mari kita lihat contoh situasi penanganan keluhan pelanggan. Perhatikan bagaimana petugas tetap tenang, mendengarkan dengan empati, meminta maaf dengan tulus, dan memberikan solusi yang membuat pelanggan kembali tersenyum. Mas, gimana sih? Kok uang saya tuh masih gini kembaliannya? Oh iya Mbak, mohon maaf Mbak. Ini perasaan saya sudah langsung 5.000 Mbak. Enggak, masnya tadi cuma angkut 3.000 aja. Bisa lebih cukup banyak lagi Mbak. Mohon maaf Mbak. Seharusnya tadi Mbak sebelum meninggalkan RKC begitu kembali uang kembaliannya tadi Mbak. Nggak bisa gitu dong Mas. Mas gimana sih cara ngitungnya? Untung tadi sama si Diares nih. Kalau enggak, uang saya gimana? Saya juga ini buru-buru. Saya ada keperluan lain. Oke, mohon maaf Mbak ya, beri waktu saya sebentar untuk mengecek CCTV mengenai transaksi tadi jam berapa Mbak melakukan transaksi ya. Oke. Iya, saya tunggu. Jangan lama, saya mau memasak. Baik Mbak. A few moments later. Gimana Mas? Terima kasih banyak Mbak telah menunggu. Setelah saya cek CCTV ternyata kesalahan ada di pihak kami Mbak. Salah menghitung nominal kembalian yang diberikan tadi. Kami akan memberikan kekurangannya Mbak. Nah kan, salah. Makanya ngitung-ngitung yang benar Mas. Hitung sebentar Mbak ya. Mbak, terima kasih. Mohon maaf sekali Mbak. Ini struk dan kekurangan uang usulnya tadi Mbak. Ya. Nah, dari contoh tadi, kita belajar bahwa kunci utama dalam menghadapi keluhan adalah komunikasi yang baik, empati, dan sikap profesional. Sekarang saatnya kita uji pemahaman kalian. Silahkan scan barcode yang disediakan menggunakan HP Anda masing-masing. Selanjutnya, silakan Anda scan barcode menggunakan HP masing-masing untuk mengisi refleksi pembelajaran handling komplain. Hari ini kita telah belajar bahwa setiap keluhan bukanlah masalah, tapi peluang untuk menjadi lebih baik. Ketika kita bisa mendengarkan dengan hati, melayani dengan empati, dan bertindak dengan tanggung jawab,
maka kita bukan hanya pekerja pelayanan, tapi juga membangun kepercayaan. Ingat, pelanggan yang kecewa bisa menjadi pelanggan setia jika kita menanganinya dengan sikap yang tepat. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Tetap semangat, tetap sopan, dan terus jadi anak Indonesia hebat.